Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan ke-14 analisa dan desain berorientasi objek. Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang tahapan transaksi yang bagian kedua. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai aja. Nah, di sini kita import database dulu, database universitas. Seperti biasa, kita buat dulu database-nya kalau belum ada. Kemudian universitas. Collection, go, create. Kemudian baru kita import. Pilih filenya, pertemuan 14, pertemuan database untuk universitas pertemuan 13 untuk diimport P14, di open aja. Kemudian di go. Tunggu. Nah, muncul seperti ini. Yang ini biarin aja lah, nanti bisa kayak gini aja. Nah, selanjutnya kita itu, ntar saya besarin dulu. Nah, kemudian kita sekarang admin jika belum ada projectnya, import dulu yang database tadi, sekedar import aja, nggak usah nambah yang lain-lain. Import project from zip, ini seandainya belum ada ya. Kemudian browse, cari yang saya sertakan di classroom. Nah, ini P13 sudah import aja. Kemudian sekarang adalah kita buat kelas nilai untuk entry nilai yang didapatkan oleh mahasiswa selama perkuliahan di database. Jadi kita copy paste aja CLS KRS itu, karena itu nggak banyak-banyak banget bedanya. CLS KRS. Nah, copy paste, kemudian ubah jadi CLS nilai refaktor. Nah, kemudian baru kita ubah yang beda-beda saja. Misalkan ini jadi CLS nilai, yang lainnya berhasilnya hilangin aja, nggak dihilangin juga nggak apa-apa karena dia nggak dipakai. Kemudian ini juga ada semester tahun akademik, yang ini diubah juga, ditambahin sama absen UTS, absen tugas UTS, UAS, absen tugas UTS, UAS. Kenapa butuh tahun akademik sama semester? Karena nanti kalau nggak pakai ginian, nanti semua data mahasiswa dengan kode mata kuliah itu akan berubah semua. Misalkan dia pernah ikut remedial atau pernah ulang, berarti yang nilai sebelumnya itu nanti berubah juga ketika dia ngubah yang baru. Nah, untuk itu dihindari biar datanya konsisten ya. Nah, kemudian selanjutnya ini cuma bedanya di sini aja, tambahin aja get sama set. Nah, get tahun akademik, get absen. Nah, get absen dulu, set absen. Nah, yang lainnya bisa copy paste, return absen sama dengan value. Nah, yang lainnya juga mirip-mirip ini. Tuh, 2, 4. Nah, ubah jadi tugas UTS, UAS, get tugas set tugas, get tugas. Nah, ini juga bukan get tugas lagi ya, get UTS, return UTS, set UTS, send UTS value. Ini juga get UAS, set UAS sama UAS juga, UAS sama dengan value. Nah, begitu. Kemudian ada juga namanya update KHS, jadi kita pakai yang bawah aja kayaknya deh.
ya bawah aja. Nah, yang mana jadi ubahnya, namanya jadi update KHS. Ntar ini yang gedean kayaknya. Nah, ini aja KHS, kemudian CN, koneksi segala macam udah. Nah, yang ininya kita pindahin update, kita pindahin di sini. Yang bawah itu nanti hapusnya. Nah, update, ambil set absen. Oke, itu ada absen, tugas, tahun akademik segala macam, name sama nakul juga. Jadinya nanti ubah juga di sini semester. Oke, itu nggak masalah. Ini juga nggak masalah. Yang beda itu di sininya, absen sama dengan apa? Absen sama dengan get absen. Kemudian tugas UTS-nya, tugas UTS sama UAS-nya. Ini sama dengan yang di sini ya. Nah, sama dengan tulisannya sini, absen, tugas, UTS, UAS. Absen, tugas, UTS, UAS. Nah, absen, get tugas, get UTS, get UAS. Untuk yang lainnya kita lihat dulu. Koma, where tahun akademik, oke sama aja. Get semester sama dengan get absen. Oke, semesternya nggak usah diupdate ya. Where, oke, di sini nggak usah diupdate. Nah, kayak gini aja. Where yang diupdate itu adalah absen, tugas, UTS sama UAS. Kemudian yang pakai filter itu yang ada tahun akademik segala macam. Nah, paste lagi, paste. Ini jadi tahun akademik. Akademik, get tahun akademik. Nah, yang bawahnya ini baru semester. Jadi kita menggunakan 4 primary key yang kemarin, get semester, yaitu name, kode mata kuliah, sama semester, sama tahun akademiknya. Nah, itu aja, name, kode mata kuliah, oke, segala macam udah. Nah, yang ininya kita hapus aja sampai dengan execute ini. Nah, kemudian berhasilnya juga dihapus juga. Ya lah, jadilah kayak ini, execute update. Ingat, execute update ya, bukan execute query. CN close, kemudian baru kita tambahkan option pane-nya, checkbox-nya. Kalau berhasil gimana? Nilai berhasil disimpan misalkan. FRM nilai, FRM nilai. Nah, biarin aja merah-merah karena itu FRM nilainya belum kita simpan, belum kita buat. Nilai berhasil disimpan misalkan. Nilai gagal disimpan. Oke, yang lainnya ini juga jangan lupa informasi. Nah, ini ya information message. Nah, kayak gitu. Kemudian kita sekarang tambahkan form nilainya. Form nilai seperti biasa, kita klik kanan di sini, new JFrame form. Kemudian kita tambahkan namanya misalkan FRM nilai. Kemudian di finish, kan ya? Oh ya, form anak ya, bukan JFrame form, yaitu J internal. Ini delete dulu, delete. Nah, baru ini kita tambahkan J internal frame form. Bisa di sini atau sini. FRM nilai. Nah, FRM nilai itu ubah jadi entry nilai.
Kemudian ini menjadi closable true. Nah, selanjutnya baru kita desain dulu dari di sini, name, nama, segala macam, didesain. Kemudian tombol. Nah, baru kita ubah ini jadi name, nama mahasiswa. Kemudian ininya jadi kosong, kosong. Ya, ini jadi cari, BTN cari, BTN cari. Kemudian yang ininya txt name, tapi sebelumnya kita panjangin dulu aja. Txt name, nama. Oke, itu dulu. Kemudian ubah jadi txt name. Txt name, kemudian yang ininya menjadi txt nmlhs. Dan editable-nya menjadi false. Nah, kayak gini dulu. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ya mirip-mirip sama yang kemarin, sama yang FRM KRS. Oleh karena itu kita bisa aja copy paste yang FRM KRS. Nah, kita copy paste yang dari sini, semester sama tahun akademik aja. Nah, kayak gini ya. Klik kanan, copy. Kemudian kembali ke nilai. Kita paste. Nah, muncullah seperti itu. Baru kemudian kita ngapain? Kemudian sekarang adalah kita kita rapikan dulu. Misalkan di sini kita seleksi, kita rapikan, pindah ke sini. Nah, itu. Ini bisa diatur. Ini juga bisa kita atur. Dan ini juga. Nah, kayak gitu ya, bisa diatur. Untuk tutorial ini mungkin saya nggak terlalu rapi, biarinlah. Nah, kemudian itu kita jangan ubah propertinya, biarin aja. RD gasal, RD genap, TXT-A1, TXT-A2 dan sebagainya. Nah, button groupnya itu hilang, berarti kita tambahkan lagi button group. Lepaskan, baru kita ubah button groupnya menjadi GRP sum lagi, GRP sum group semester artinya. Nah, yang ini juga button group sama ininya kita buat jadi apa ya? Nah, sama GRP sum. Jangan lupa disimpan. Nah, setelah itu baru kita nambahin apa? Baru kita nambahin yang namanya adalah spinner. 4 spinner. Pakai label aja. 1 2 3 4. Nah, baru tambahkan spinner namanya sebanyak 4. 1 2 3 4. Nah, kayak gitu. Baru kita ubah nama-namanya jadi absen, tugas, UTS, UAS. Absen, tugas, UTS, UAS, kemudian ini juga ubah jadi SPN absen, tugas, UTS, UAS. Nah, kita ubah dulu nama-namanya SPN
absen, SPN, tugas, SPN, UTS, SPN, UAS. Nah, karena ini propertinya sama-sama, maka kita seleksi aja keempatnya. Bisa diklik, tarik ini, tarik ini, atau bisa klik, save, klik, save, klik, save, klik, baru diubah properti enable-nya menjadi false, mana enable. Nah, agar dia nggak bisa diklik dulu. Kemudian baru kita ke model, model. Nah, model paling atas. Kemudian kita ubah number, initial value-nya 0, biarin ini 0, ini 0, ini 100. Nah, mula-mulanya dia nilainya 0, kemudian paling kecilnya 0, paling besarnya 100, dan setiap klik panahnya itu bertambah 1, gitu ya. Nah, jangan lupa di save. Kemudian baru kita tambahkan 2 tombol, simpan sama batal. Tambah aja di sini, biarin. Nah, simpan, btn simpan, simpannya enable-nya false, agar nggak bisa diklik. Kemudian ini btn simpan, ini juga btn batal. Nah, ini propertinya, ininya jadi batal teksnya. Nah, begitu. Selanjutnya adalah apa? Oke, yang ini majuin aja lah ya, majuin aja dikit. Wait. Pakai ALT biar lebih rapi misalnya. Nah, kayak gitu. Oke, itu aja dulu. Kemudian sekarang kita tambahkan combo box dan satu label lagi. Label. Kalau mental-mental seperti ini bisa diatur pakai ALT ya. Nah, gitu. Kemudian mata kuliah. Teksnya mata kuliah. Kemudian kita ubah combo box-nya. Combo box. Nah, klik, tahan. Just tarik aja gini. Kemudian kita ubah CMB matkul. Nah, kemudian kita modelnya kita kosongin aja dulu, ini dihapus. Ya, oke aja, muncullah kosong seperti itu. Nah, disimpan dan selesai kita ngerancangnya. Sekarang kita kembali ke form utama. Seperti biasa, kita transaksi, entry nilai, double klik, kemudian baru kita pindahkan coding-coding yang atas ke coding yang bawah sekarang. Paste aja, karena ubahnya dikit doang. Nah, saya ubah FRM nilai, FRM nilai, nilai. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, udah sekarang. Kemudian kita kalau dijalankan muncullah seperti itu. Sekarang kita klik source di FRM nilai, source aja. Kemudian kita mirip FRM KRS. Jadi yang bisa di copy bisa copy paste aja dari FRM KRS seperti ini. Yang ininya saya copy misalkan. Kemudian yang lainnya juga saya copy. Yang ini misalnya saya copy dulu, baru kita edit. Saya copy FRM nilai. Nah, yang butuhnya itu hanya nama mahasiswa sama semester. Oke, ya hanya sekali ubah aja, jadi pakai semester itu. Cari mahasiswa, oke, sama. Kemudian hanya sampai koneksi, jadi ini dihapus saja. Kemudian string SQL segala macam, oke, itu aman. Baru kemudian ini kita tambahkan
CMB matkulnya, combo matkulnya dengan item yang kosong. Nah, baru kemudian ambil data segala macam, ambil data aja. Ya, ini nilai. Ya, ini juga nilai-nilai. Nah, oke, itu dulu. Nilainya masih merah, biarin karena di form nilainya, form cari mahasiswanya belum kita deklarasi nilainya. Kemudian kita sekarang kosong. Kosongnya bisa copy paste aja yang ini. Copy paste, kemudian kita modifikasi. Modifikasilah yang perlu-perlu aja. Dari mana aja adanya? Dari name, nama, oke, GRP sem, TA1, TA2, oke, GRP sem, mana GRP sem. Nah, clear selection. Yang enable ini hapus saja. Kita makainya yang langsung deklarasi aja, langsung ngasih nama-nama aja, namanya kosong gitu. Oke, teks TKD nggak ada. Kemudian for INT, oke, perulangan. Jadinya itu dimulai dari 1 ya. Kenapa dari 1? Karena nanti yang hubnya kosong, item kosong itu dibiarin. Kalau dihapus juga nanti terjadinya error. Nah, item count i++, sekarang fungsi if-nya. If CMB matkul get item count lebih dari 1. Apa maksudnya? Maksudnya ini jika item itu ada lagi selain yang kosong tadi. Misalkan ada mata kuliah kecerdasan tier 1, nah ada 1, minimal 1 selain yang kosong. Jadilah dihapuslah yang indeks ke 1, dimana indeks 0-nya itu selalu kosong ya. Jadinya dihapus itu yang 1, indeks 1 atau yang kedua atau yang nomor urut kedua. Nah, baru kemudian selection index. Nah, jadi awal-awalnya itu selalu yang nomor 1, selalu yang indeks 0 yaitu kosong yang dipilih pas dijalankan. Baru kemudian SPN tugas segala macam, SPN absen, set enable false, titik koma, SPN absen, set value. Nah, atur lagi menjadi 0 nya sebenarnya tadi. Kayak gini, sekali aja, kemudian baru kita paste, baru ubah jadi SPN tugas. SPN tugas, SPN UTS, SPN UTS, SPN UAS, SPN UAS. Baru kemudian DTN simpan juga kita ubah set enable false. Nah, ada foto simpannya belum bisa diklik. Nah, kemudian cari Excel format. Oke, ini sama juga. Klik ganda di sini. BDN cari Excel format. Nah, ini ya. Ini kita namakan sama cari. Jadinya tetap cari ya, tidak usah cari MHS gitu. Kemudian yang ininya nilai. Ya, biarin aja merah-merah. Kemudian selanjutnya adalah name fokus. Dia sama dengan txt name dari FRM nilai. Bukan ya, bukan FRM nilai, tetapi dari yang FRM KRS. Ntar saya ubah dulu. Saya ubah dulu untuk sininya. FRM KRS. Nah, baru kita sekarang buka yang FRM KRS. Kita cari focus loss. Nah, focus loss yang ini. Kita copy paste aja. Name focus loss. Nah, desain. Klik kanan, event focus loss. Baru kita kasih codingnya kayak tadi.
dan try. Nah, ada lagi perubahannya try. Oke, nggak ada perubahannya, sama persis, biarin aja jadinya. Oke, lanjut klik kanan, lanjut yang tahun akademik, focus loss juga sekarang, event, focus loss. Nah, dia itu sekarang txt TA2 integer parse in itu sama yang tadi, sama dengan kemarin. Kalau kalian copy paste pakai refactor yang tadi itu biarin aja, dia langsung terisi otomatis. Kemudian txt TA1, oke. Sekarang kita ke button isi dari sini, klik Anda, kita bisa copy paste aja, copy paste. Nah, copy paste, kemudian kita modifikasi di sini, kita paste dan kita ubah seperlunya. Yang mana aja misalnya try, oke, try. Oke, ini kita ambil try-nya, yang ininya kita hapus saja kayaknya dia. Oh ya, hapus aja, nggak apa-apa, hapus. Nah, jangan lupa yang ininya juga nanti dihapus, LC nya dihapus juga. Nah, itu. Nah, sekarang kita fokus bagian try-nya. Try-nya itu dia semesternya 0 itu udah kita deklarasi di atas semesternya, jadi hapus saja. Yang ininya juga sama, create statement, yang cmatkul. Yang cmatkul ini apa bedanya? Yang matkul ini hanya bedanya itu, kalau saya lihat, dia hanya beda ditambahkan order. Nah, di order ini maksudnya sama ini ya, tambah ini ada spasinya dikit, bentar. Oke, saya tambah di sini. Nah, saya tambah dulu, kemudian tambah spasi, kemudian titik komanya pindahin jadi plus, kemudian ada order by KD matkul. KD matkul SC, artinya ascending, diurutkan dulu yang paling abjad lebih awal. Oke, itu aja. Yang lainnya sama. Oke, sekarang kita mode editnya dihapus. Nah, mode editnya hapus. Intinya meskipun nggak saya kotak-kotakin, kalian perhatikan juga ya, barangkali saya lupa kotak-kotakinnya. Nah, kemudian mode editnya juga mode hapus. Dan yang ini, yang atas ini mirip seperti yang di atas tadi, yang ini. Jadi copy paste aja, copy paste ke sini, dan usaha rapi ya. Nah, kemudian oke, itu udah. Sekarang while rs next. Nah, ini nggak pakai sama aja sebenarnya, karena dia dihitungnya satu baris. Nah, rs next string item. Nah, dia pakai gigi ini sekarang, satu baris saja. String item sama dengan simbol kurung siku ditambah rs get string yang KD matkul. Oke, ini mau dikit aja, kemudian ditambah kurung siku lagi, spasi, tambah rs get string yang nama matkul sekarang. Oke, nama matkul, kemudian dia ada kasih simbol dash gitu. Nah, tambah rs get string lagi, SKS plus spasi SKS. Nah, jadi muncul sebaris tadi, itemnya itu mengandung kurung siku kode mata kuliah, nama mata kuliahnya apa, sama SKS-nya berapa SKS. Kemudian baru kita tambahkan CMB matkul add itemnya tadi itu item. Nah, sama dengan di atas. Kemudian while rs next-nya selesai. Sekarang sampai sini ya. Nah, sampai sini ada rs close-nya, ada set selection-nya. Jadi pertama-tama itu dia langsung milih yang adalah
indeks 0. Jadi mau ada isi mau nggak ada isi itu tetap rs yang dipilih adalah indeks 0-nya agar nanti nggak error. Nah, get selection currency terputus, oke, itu nggak masalah. Nah, kemudian kalau bisa rapiin ya. Nah, ini rapiin. Jadi yang masuk ke dalam itu kalau dia bagian dari if atau dari while atau for itu kayak gini juga, karena dia harusnya itu masuk. Nah, gitu. Kemudian sekarang itu CMB matkul. Sekarang kita ke CMB matkul, klik ganda aja. Nah, matkul ini dia mirip-mirip sama yang sama yang di FRM nilai. Jadinya saya ubah dulu di sini. Yang beda yang if ini, if CMB matkul get selected index tidak sama dengan 0. String kode sama dengan CMB matkul get selected index to string titik substring 1,6 koma. Nah, apa error ini? Int cannot be differentiated. Oke, ntar selected index to string. Bentar. Nah, CMB matkul get selected. Oh ya, bukan get selected index ya, tapi get selected item. Beda itu, yang satunya index, satunya itemnya apa. Baru kita kemudian try. Try yang itu kita ambilnya dari yang atas saja. Ntar saya lihat dulu yang try. Oke, saya ambilnya dari sini aja. Yang sini. Saya ambil aja yang focus loss. Atau yang mana ya? Ya, itu aja dulu. Kemudian baru kita tambahin di sini try. Nah, try yang ini kita modifikasi print statement mana. Kemudian yang ini select bintang from ambil where. Ada nggak select bintang from ambil di sini? Yang sudah ada. Enggak ya. Jadinya kita modifikasi aja dikit aja. Nah. Oke, sudah modifikasi. Select bintang from ambil ini jangan disingkat jadi A dulu. From ambil where tahun akademiknya apa, semesternya apa. Oke, sama aja sebenarnya. Name txt name get text and semester sama dengan apa, kemudian tahun akademiknya sama dengan apa. A1 get text, oke, dan order, oke. Ordernya nggak usah, nggak apa-apa sebenarnya. Tahun akademiknya apa, ini saya tambahin lagi lah kode mata kuliah gitu. Ordernya biarin aja. Kemudian yang ini get textnya sudah selesai, jadi dia tutup sama tambah ketik tunggal kayak ini. Nah, yang ininya jadi kode mata kuliah KD matkul sama dengan kode ya, kode matkul sama dengan kode. Yang try ini masih bagian dari if ya. Try sama catch itu masih bagian dari if. Nah, ini dia masih membuka, nggak masuk dalamnya. Kemudian seperti itu, execute query.
Oke, udah ada filter name, kode mata kuliah, sama semester, sama tahun akademik, udah. Sekarang kita lanjut RS. Oke, itu udah. If RS naik. If RS naik. Oke, yang ini itu seperti yang di atas ya. Kita lihat dulu mana sih matkulnya. Nah, yang ini. Ini bisa kita copy paste. Cuma bedanya itu ada dikit-dikit doang. Saya enable-nya jadi true segala macam ya. Nah, copy aja dulu. Yang di sini CMB matkulnya, baru kita execute query, baru kita tambahkan if RS naik. If RS naik. Nah, baru kita tambahkan ini, baru kita copy paste, baru kita ubah ininya jadi true. Nah, kayak gini aja, enter 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 enter, false-nya jadi true semua. Set value-nya jadi itu integer, parse in rs get string absent. Nah, itu jangan lupa ya, ini bisa copy paste aja dari set value ini misalnya, dan paste di sini. Ini juga. Tapi jangan lupa ya, yang itunya jangan absen lagi, tapi yang sesuai. Misalkan absen, misalkan tugas. Nah, itu tugas, UTS, sama UAS. Nah, itu RS naiknya selesai. Kemudian baru kita tambahkan RS close, statement close, st close. Nah, sekarang akhir RS naik udah. Sekarang baru kita ke chats-nya. Chats-nya mana? Nah, yang ini. Akhir try, baru kita ada catch exception-nya. Ini sama aja, mau kalian luruskan kayak gini boleh, mau garis baru juga boleh. Nilai gagal dibaca. Nah, begitu ya. Nilai gagal dibaca. Kemudian saya lanjut LC-nya. LC-nya itu mirip seperti yang atas ya. LC akhir if cmb matkul. If cmb matkul. Nah, ini if-nya berarti di sini kitanya. Kita lihat 1 2 1 2. Nah, gitu. Berarti sekarang buat kita LC. LC berarti dia sama persis sama dengan ini kosong. Nah, ini copy paste aja. Kalau enggak ngapa-ngapain, kalau enggak ada, kalau yang dipilih itu bukan kosong, kalau yang dipilih adalah kosong mata kuliahnya, berarti dia nggak bisa diubah spinner-spinnernya. Nah, itu aja. Jangan lupa disimpan sesering mungkin. Sekarang BTN simpannya. BTN simpannya ini nggak ada yang sama ya. Tuh. Kemudian saya bikin dari awal aja. BTN simpan. Oke. CLS nilai sama dengan ini CLS nilai. Ada koma, dan baru kodenya halaman statiknya bisa copy paste yang ini. Nah, kayak gitu. Kode cek waktu untuk item to string substring 16. 16 ini berarti itu ya. Kalau ada kurung siku seperti ini, IT 210 kayak gini, berarti yang diambil itu yang ini doang. 1 sampai dengan 6. Nah, kayak gitu. Kode mata kuliah itu selalu 5 karakter, jadi 1,6 aja. Kemudian nilai, baru kita gunakan fungsi-fungsi set segala macam. Academic integer parse in. Ini sepertinya mirip-mirip sama yang kemarin ya. Ada ngambil nilai dari TS1 nya, kemudian di set level akademiknya. Nah, kayak gitu. Koma jangan lupa. Kemudian ada set semester, sama dengan yang di KLS nilai, koma. Kemudian baru kita
set absen segala macam. Set absen itu juga pakai fungsi int, maka yang sebenarnya itu kita ambil dulu nilainya, SPN absen get value, baru dia fungsi itu, baru kemudian kita set tugas, set UTS sama set UAS, set tugas, set UTS sama set UAS, kemudian baru kita SPN tugas, SPN UTS sama SPN UAS. Nah, baru kita pakai fungsinya nilai update KHS. Update KHS itu cuma sekedar update doang, berapa sih absennya, berapa sih teks, berapa sih tugasnya, berapa sih UTS-nya, berapa sih UAS-nya, begitu. Bisa dilihat di codingnya nanti yang bagian CLS nilai. Nah, panggil kosong setelah dia nyimpan, jadinya dikosongkan. Nah, kosongnya ini batal, hanya sekedar ngasih kosong kayak gini. Jadinya dia kembali ke seperti semula. Oke, kemudian sekarang di FRM cari MHS juga kita ubah agar dia bisa menghandle atau memfasilitasi yang FRM nilai. Nah, copy paste aja. Jadi nantinya kalau ini dimodifikasi semua, yang ini hilang errornya. Nah, kemudian yang ini juga beta NPL action bisa di coding, bisa di sini juga. Kalian bisa double klik kemudian copy paste ini. Jadi yang ini kita ubah dari nilai yang menyimbolkan form nilai. Tabel mahasiswa, oke, itu nggak masalah karena itu kita makainya sama aja nilai-nilainya dengan yang form cari mahasiswa di KRS sama form cari mahasiswa di form nilai. Nah, jika sudah, barulah kita jalankan sampai P yang ini, jangan lupa dijalankan ya, 3306. Kemudian saya coba jalankan, bisa nggak? Mudah-mudahan nggak error ya. Nah, transaksi entry nilai. Nah, kayak gitu. Kalau ininya kekecilan, ini tadi bisa digedein aja. Oke, selanjutnya saya isi nilainya. Kemudian misalkan saya ingin mengentry yang ada lebih dari satu mata kuliahnya, ANI terlalu. Nah, asal kita isi. Kemudian yang ininya misalkan kita kasih 2019, mata kuliahnya masih kosong karena di ANI ini belum ada dia ngambil yang di 2019 ya, dia 2020 sama gasal aja. Kemudian gasal kita ubah. Nah, baru kemudian muncul. Kalau yang ininya terpotong, ini bisa kalian besarin di sini. Di sini di FFM nilai, desain. Nah, ini gedein aja. Atau ini bisa digeser. Nah, gitu. Atau ini juga bisa digedein lah, gedein aja. Jadi tinggal rapikan lagi. Bentar. Nah, kayak gitu bisa digedein ya. Oke, kita coba lagi jalankan sekarang. Bandel ya ini ya. Ya biarin aja lah. Ya agak bandel emang. Oke, kita jalankan aja. Cuekin aja lah. Oke, cuekin aja. Jalankan. Saksi entry nilai 19225101. Ini terlalu gasal, kemudian 2030 baru kita anukan ini kayak ini. BO 4 SKS, misalnya analisa BO 4 SKS, kita entry nilainya misalkan 100, ini 90, ini 80, ininya 75, kita simpan. Nilai berhasil disimpan. Kita lihat sekarang di sininya dia berubah harusnya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalau kita mau ngubah yang ini 19225101, kita cukup saja di sininya 2020 sama kayak tadi, dan kita pilih yang BO atau pilih yang ini untuk
untuk ubah nilai yang lain. Nah, ini aja. Kemudian kita ubah misalkan 77, 88, 66, 55. Disimpan, nilai berhasil disimpan, dan sini akan berubah. Begitu juga sama yang Eza Perkasa. Nah, kita pilih misalkan genap aja, 2020, muncul 1 aja, baru kita isi 70, 80, misalkan 90, nah ininya 100. Nah, simpan. Berarti nanti yang berubah itu yang genap aja, 2020 genap, yang ininya nggak berubah. Kalau kalian filternya hanya pakai name sama kode mata kuliah, berarti ini name-nya benar, ini kode mata kuliahnya benar, dan semester gasalnya, tahun akademiknya itu nggak diperhatiin. Jadi dua-duanya nanti berubah 70, 80, 90, 100 kayak gitu. Oke, perkuliahannya sampai ini aja kayaknya ya. Oke, kalau sudah selesai, terima kasih sudah mau menonton. Kita bertemu lagi di pertemuan depan yang sudah kisi-kisi UAS. Terima kasih ya.